Selamat malam teman-teman Sabrang. Minggu ini ada episode khusus di mana saya akan bahas misteri gamelan Renggeng. Enggak bercanda aja. Sebenarnya ada misteri di belakang gamelan Renggeng, tapi bukan misteri kayak gitu. Maaf, bukan hantu-hantuan. Jadi gamelan Renggeng pertama banyak orang nggak tahu istilah ini atau gamelan Renggeng itu apa. Sebenarnya di Banyumas sebelum ada calung, alat yang biasanya digunakan untuk mengiringi lengger, tarian lengger, itu namanya renggeng. Jadi itu semacam gamelan dari besi, tapi lebih kecil, cuma ada beberapa alat. Jadi saron ada dua, terus demung satu, peking satu, terus bonang sama bonang panerus. Tapi mereka bilangnya bentuknya kayak kotak gitu, dan kecil banget. Terus ada kenong juga sama bentuknya kotak-kotak, sama gong, cuma gong gede sama kempul. Nah ini lebih kecil supaya bisa dibawa karena awalnya ya tradisi lengger itu tradisi ngamen sebenarnya. Jadi setelah aku tahu soal gamelan renggeng, aku mulai nanya-nanya apa masih ada. Jadi aku tanya teman-teman dari Banyumas dan para budayawan dan semua orang bilang nggak ada, alatnya nggak ada, pemainnya sudah nggak ada. Tapi akhirnya aku dapat info bahwa ada satu orang, jadi namanya Pak Wargo, dan dia katanya dia dulu pemain calong sama pemain renggeng. Jadi aku mau nanya dia soal tekniknya, ada kemiripan sama calong apa enggak dan hal-hal kayak itu. Dia mertua Pak Aji. Pak Aji dia guru di SMKI 3 Banyumas. Jadi aku tanya ke dia bisa kenalin nggak. Terus ya bisa, oke. Jadi aku datang ke tempatnya Pak Wargo, Mbah Wargo, ketemu sama dia dan mulai ngobrol, tanya, wawancara banyak soal teknik-teknik dan hal-hal kayak itu. Dan akhirnya aku tanya, Mbah Wargo, apa masih ada orang yang punya gamelan renggeng? Karena sejauh ini aku belum pernah lihat, foto pun aku nggak pernah lihat. Dan ternyata ada, katanya ada orang namanya Mbah Tamiarji di desa Gerduren. Dan itu adiknya Mbah Nami, katanya. Dan itu gamelan yang punya Mbah Nami. Jadi dia suruh aku ke sana, aku ketemu sama orang itu untuk nanya-nanya soal gamelan renggeng. Nah besoknya aku datang sama temanku ke desa Gerduren itu dan ketemu sama Mbah Tami. Mbah Tami itu dia udah umurnya 87 dan udah agak susah dengar. Dan dia akhirnya bilang ya dia punya alatnya tapi sudah kondisinya lumayan rusak gitu. Jadi aku minta boleh lihat apa enggak. Ternyata itu masih di kotak-kotak kayu gitu di rumah suami anaknya kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya dia nganter kami ke sana untuk lihat sisa yang masih ada dari alat itu. Jadi ke sana terus bongkar kayunya dan dibuka. Jadi ternyata bila masih utuh. Tapi emang beberapa yang pada waktu itu kondisinya udah lumayan rusak. Tapi kayunya sudah dipakai jadi kayu bakar ternyata. Jadi emang nggak bisa dimainin dan alatnya belum sampai sekarang belum rekonstruksi. Nah akhirnya aku fotoin alat-alat itu dan kirim ke guruku. Dan dia kayak kaget, guruku Pak Darno. Dan dia kaget, wah ternyata masih ada ya, masih ada orang yang bisa main. Bilang ya Mbah Tami sama Mbah Wargo bisa, tapi alatnya udah nggak bisa dipakai kan. Jadi agak susah untuk tahu tekniknya persis kayak gimana. Terus uh, akhirnya mungkin sebulan kemudian Pak Darno kirimin aku foto dan itu foto gamelan renggeng lengkap dan kondisinya masih bagus.
Eh, aku tanya ini di mana? Apa alatnya masih ada kayak gini apa? eh, ya aku nggak pernah lihat soalnya. Dan dia juga kurang kurang yakin itu di mana dan apa masih ada alatnya, apa masih bisa dipakai dan hal-hal kayak gitu. Jadi ini fotonya, semua orang yang apa sudah bisa lihat. Kalau ada orang yang nonton di sini yang tahu alat ini di mana, tolong ngasih tahu ya. Karena aku sangat pengen lihat. Jadi maaf ya, bukan misteri kayak hantu-hantu, tapi lebih ke misteri etnomusikologi atau misteri sejarah musik daerah. Karena katanya sebelum calung sebenarnya hanya ada dua alat yang asli Banyumas, itu gamelan renggeng sama bongkel. Nah, bongkel kita akan bahas pada episode selanjutnya. Tapi lama-lama kira-kira tahun 30-an sampai 40-an gamelan renggeng itu pelan-pelan diganti dengan calung karena calung emang lebih gampang dibawa dan calung sepertinya pada waktu itu merupakan adaptasi dari alat calung yang punya nama yang sama dari Jawa Barat, calung Sunda. Tapi itu ya nggak 100% jelas ya. Tapi pokoknya ini gamelan renggengnya dan kalau ada teman-teman yang bisa memecahkan misteri ini, aku sangat berterima kasih. Silakan hubungi aku aja. Oke, itu aja.